Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Saya hari ini akan bercerita tentang seseorang yang lumayan berpengaruh, yang pastinya di luar negeri. Jadi kisah ini sedikit sekali yang mengetahuinya, dan ini bersumber dari memoir seorang Buya, yaitu Buya Hamka. Jadi kita dulu pernah dikagumi karena banyak kecerdasan dari orang Indonesia pada umumnya, bahkan orang Minangkabau pada khususnya. Jadi ada sebuah kisah seseorang dengan keahliannya di bidang seni bela diri Minangkabau mendapat jabatan lumayan tinggi di negara Arab Saudi. Jadi bagaimana kisahnya? Nah, mari kita simak bersama. Sebelumnya jangan lupa di like dulu, di subscribe, di share. Ini bermanfaat buat semuanya dan bisa ditiru untuk generasi-generasi yang akan datang. Dulu pada tahun di mana kerajaan Arab Saudi di bawah pimpinan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud yang memerintah pada 23 September 1932 sampai 9 November 1953, dan seorang raja pertama di Saudi Arabia ternyata pernah mengangkat seorang Minang menjadi kepala kepolisian setingkat kepala kepolisian daerah di ibu kota Saudi Arabia, yaitu Riyadh. Jadi nama kepala kepolisian ini adalah Mustafa Guguk. Dia berasal dari desa Guguk di pinggiran Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi ini diceritakan Buya Hamka dalam kisah perjalanan hajinya, pernah menulis di dalam buku Mandi Cahaya di Tanah Suci perihal pengangkatan Mustafa Guguk menjadi seorang kepala kepolisian. Ini disebabkan Raja Saudi kagum pada ilmu silat Minang yang dimiliki Mustafa Guguk. Nah, kala itu Buya Hamka ditunjuk oleh Majelis Pimpinan Haji atau MPH untuk jadi pimpinan rombongan jamaah haji sebanyak 970 orang. Jadi pada 16 Agustus 1950 kejadian. Jadi kapal berangkat dari Tanjung Priok menuju Arab Saudi. Di perjalanan sangat panjang sekali. Hampir selama 3 bulan lebih, Buya Hamka mengumpulkan fragmen pengalamannya berhaji dalam sebuah buku. Nah, buku ini berjudul Mandi Cahaya di Tanah Suci. Bukanlah buku fiksi layaknya roman di bawah naungan Ka'bah, atau meski sama-sama berlatar belakang kehidupan di Mekah, buku Mandi Cahaya di Tanah Suci adalah buku memoir perjalanan Haji Abdul Karim Malik Amrullah alias Buya Hamka ketika naik haji pada tahun 1950. Nah, lalu melanjutkan cerita dari buku Buya Hamka tersebut, Buya Hamka menuliskan bahwa Raja Abdul Aziz merasa senang sekali jika memakai pegawai bangsa kita. Kepala polisi penjaga istimewa Raja Abdul Aziz itu adalah orang Indonesia, katanya. Namanya Mustafa Guguk, itu dalam tulisan Buya Hamka. Jadi pangkatnya naik lantaran pada suatu ketika budak istana lari dan tak ada yang berani menangkap. Maka dengan kepandaian silatnya, yaitu silat Minangkabau, Mustafa dapat mengelakkan serangan Jembia. Jembia itu adalah sejenis senjata tradisional yang berlaras pendek seperti layaknya keris, kurambit, belati, dan lain-lain. Dan merampas Jembia itu dari tangan si budak. Dari sanalah akhirnya Mustafa Guguk menjadi kepala polisi di Riyadh. Jadi awalnya raja terpesona dengan kepandaian Mustafa Guguk ini. Nah, Raja Abdul Aziz berkata, "Tamanna, mau minta apa?" Nah, dan Mustafa meminta menjadi kepala kepolisian. Maka ketika itu diangkatlah Mustafa Guguk menjadi seorang kepala kepolisian berkat ilmu silat Minang yang dia miliki. Jadi Buya Hamka menjelaskan masa itu ada 3.000 orang Indonesia menetap di Saudi Arabia, dan orang Indonesia sangat disukai termasuk oleh keluarga raja. Jadi orang Indonesia ini pekerja yang sangat rajin, tekun, dan pintar. Kisah perjalanan Haji Hamka dapat dibaca juga dalam buku Kenang-kenangan Hidupnya dan juga di buku Mandi Cahaya di Tanah Suci. Kisah perjalanan Haji Buya Hamka juga bisa dibaca dalam buku kumpulan tulisan yang dikumpulkan Henry Chambers Royer namanya, dan Suryadi yang beredar pada 2013 berjudul Naik Haji di Masa Silam. Jadi berkat ilmu silat kita pernah dikagumi Raja Saudi Arabia, bahkan raja pertama Saudi Arabia itu Abdul Aziz bin Ibnu Saud. Apakah kini kita masih punya sesuatu yang bisa dikagumi di dunia? Saya rasa masih ada. Jadi
Mari kita jalin kesatuan dan persatuan, dan kita kembangkan kembali bagaimana kecerdasan orang yang bisa ditiru di masa lalu. Jadi bukannya kita terperdaya dengan kehebatan-kehebatan orang masa lalu. Ini saya buat konten ini agar bisa memicu orang-orang zaman sekarang untuk selanjutnya diceritakan kepada generasi-generasi milenial, generasi Z, bisa meniru apa yang saya buatkan konten ini dan menjadi orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, bahkan di dunia, seperti yang dilakukan Mustafa Gugu. Oke bro, sampai di sini pembicaraan kita. Semoga saja ini bermanfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.